Halo sobat semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Nami Seattle. Pada episode kali ini kita akan buka-bukaan ya tentang berapa sih kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk setidaknya dapat hidup nyaman di daerah Seattle dan sekitarnya. Oke, mari kita cek video berikut ini. Sebelum itu dimohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan mengklik subscribe buttonnya dan like video ini. Terima kasih. Oke, dalam video kali ini kita akan melakukan simulasi dengan berasumsi satu keluarga dengan 4 orang ya, 2 orang dewasa dan 2 anak-anak. Ada setidaknya 5 hal yang akan kita sorot. Yang pertama adalah masalah tempat tinggal, kedua adalah masalah sekolah, yang ketiga transportasi, keempat belanja mingguan atau bulanan, dan yang terakhir adalah hal-hal terkait rekreasi. Oke, mari kita lihat satu persatu lebih dalam. Oke, yang pertama adalah masalah tempat tinggal. Ada beberapa komponen yang terkait di sini. Yang pertama tentunya adalah masalah biaya sewa rumah ya bulanan. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail tentang hal-hal yang perlu diketahui untuk menyewa rumah, bisa melihat di video yang telah lalu. Linknya diberikan di deskripsi video ini ya. Sementara itu mengenai kisaran sewa rumah di Seattle dan sekitarnya, mari kita lihat sedikit contoh-contohnya dari situs yang ada. Baiklah, mari kita coba cek harga rental rumah di Zillow ya. Misalnya kita masukkan lokasi di Seattle, Washington. Kita mau cek harga untuk rental rumah. Mari kita masukkan jumlah kamar 3 untuk keluarga dengan 2 anak, masing-masing 1 kamar. Mari kita urutkan harga dari paling murah sampai paling mahal. Harga dimulai dari $1.500 untuk 800 square feet atau sekitar mungkin 75 meter persegi ya. Selanjutnya harga misalnya $1.250 bisa dapat 1.200 square feet atau sekitar 111 meter persegi. Dan kalau kita mau yang lebih mahal, mungkin kita bisa dapat yang harga luasnya sedikit lebih besar lagi. Sekarang mari kita coba lihat lokasi di Redmond, salah satu lokasi pemukiman yang cukup favorit. Harga dimulai dari $2.300 untuk 1.060 square feet, ini sekitar 100 meter persegi ya, sudah cukup luas. Untuk $2.600 bisa juga dapat 1.263 square feet, hampir sekitar 120 meter persegi, cukup luas juga. Dan lalu misalnya kita bisa dapat 1.500 square feet untuk $2.750. 1.500 mungkin sekitar 140 meter persegi ya, sudah cukup luas. Dan berikutnya mari kita coba lihat misalnya Kirkland, lokasi pemukiman yang cukup favorit juga. Harga dimulai dari $2.000 untuk 1.000 square feet atau sekitar mungkin 93 meter persegi. Dan 2.300 untuk 1.200 square feet atau sekitar 111 meter persegi, sudah cukup luas untuk keluarga. Dan misalnya kita coba lihat yang terakhir, Bottle. Harga dimulai untuk $2.400, sedikit kecil, 984 square feet. Tapi di sini kita bisa lihat ada $2.500 untuk 2.000 square foot. Ini sudah sangat luas sekali, sekitar 180 meter persegi kira-kira kali ya. Dan lainnya kita bisa $2.600 untuk 1.600 square feet ya. Begitulah kira-kira kisaran harga di Zillow. Oke, tadi kita sudah melihat contoh-contoh harga sewa bulanan yang ada ya. Tapi menurut pengalaman, kalau kita mau misalnya mencari rumah dengan lingkungan yang cukup bagus, termasuk juga kondisi rumah yang cukup bagus, ketersediaan fasilitas yang baik, misalnya taman gitu ya,
saya rekomendasikan untuk setidaknya menyediakan budget sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar sebulan. Untuk simulasi di video ini, mari kita gunakan nilai tengahnya saja, 2.500 dolar sebulan. Oke, berikutnya adalah beberapa komponen lain tentang tempat tinggal, yakni utilities, berupa sewa listrik, air, dan juga sampah. Berikutnya adalah langganan internet, dan juga langganan servis seluler ya, atau mobile phone. Untuk masalah utilities, bisa dibilang sebulan kita setidaknya menyiapkan budget $100 untuk listrik, $40 untuk sampah ya. Meskipun sampah dibayarnya sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali, tapi $40 ini bisa dibilang untuk biaya bulanannya. Sementara untuk air juga biasanya dibayar sekitar 2 bulan sekali, tapi untuk rata-rata biaya bulanannya bisa kita bilang budgetnya sekitar $125. Selanjutnya mengenai langganan internet, bisa dibilang kita menaruh budget sekitar $70. Dan untuk langganan servis seluler atau mobile phone bisa menggunakan budget $100. Ini kita bisa mendapatkan nomor telepon untuk 2 orang ya. Oke, selanjutnya adalah biaya seputar sekolah ya. Di sini untuk sekolah negeri biayanya itu gratis dari TK sampai SMA ya, sekolah menengah atas. Ada sebenarnya biaya misalnya untuk modul-modul pelajaran seperti di pelajaran robotics, atau misalnya biaya kalau misalnya kita mau ikut klub olahraga. Tapi biayanya itu tidak terlalu mahal, jadi untuk simulasi kali ini akan kita abaikan. Oke, selanjutnya adalah mengenai masalah transportasi. Di sini bisa dibilang memiliki mobil itu adalah sebuah keharusan ya. Jadi kita akan melakukan simulasi, misalnya kalau kita membeli mobil di sini dan mencicil biaya bulanannya. Untuk transportasi mungkin sebagian orang punya preferensinya masing-masing. Kalau misalnya mau sedikit menghemat biaya, kita bisa misalnya kalau mau pergi ke kantor atau tempat kerja menggunakan bis ya, itu mungkin biayanya sudah ditanggung oleh kantor. Jadi untuk simulasi kali ini bisa diasumsikan asumsi yang kita pakai adalah biaya mobil untuk penggunaan yang tidak terlalu banyak ya. Misalnya kalau untuk pergi belanja mingguan, atau misalnya untuk jalan-jalan dan lain-lain. Untuk membeli mobil, mari kita coba lihat simulasinya dengan sebuah tool di internet berikut ini. Baiklah, mari kita coba melakukan simulasi pembelian mobil dengan menggunakan loan ya, bukan dengan cash. Tool yang kita gunakan ini ada tersedia di situs CarMax. Linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini. Asumsi yang kita gunakan di sini adalah misalnya kita melakukan pembelian mobil dengan harga $20.000. Itu bisa used ataupun mobil baru. Tapi dengan biaya lain-lainnya kita asumsikan harganya menjadi $25.000 yang perlu kita bayarkan. Lalu kita melakukan down payment $2.500. Credit score di sini defaultnya adalah very good, tapi karena kita baru datang mungkin kita belum punya credit score bagus, jadi mari kita pilih yang paling jelek. Kita bisa lihat di sini dengan term 72 bulan, setiap bulan kita perlu melakukan pembayaran $540 untuk loan-nya. Oke, jadi setelah melihat simulasi beli mobil tadi ya, kita akan menggunakan harga $550 sebulannya untuk biaya cicilan mobil ini. Selain itu ada juga biaya untuk asuransi.
biasanya ini juga akan melihat nilai kredit score. Untuk orang yang baru datang, biasanya kredit skornya itu belum bagus ya. Jadinya kita akan menggunakan asumsi bahwa kredit skornya tidak bagus. Dan juga biasanya juga akan dilihat histori atau sejarah berapa lama sudah menggunakan mobil. Tapi karena kita biasanya karena baru datang di Amerika, biasanya kita tidak dihitung ya sejarah menggunakan mobil di negara lain. Jadi kita akan menggunakan asumsi bahwa dianggap sebagai pemula ya, pengguna mobil yang baru. Jadi untuk biaya asuransi bisa dibilang untuk full coverage premiumnya itu di simulasi ini kita akan menggunakan biaya $2.400 per tahun atau sekitar $200 sebulannya ya. Ini cukup tinggi, tapi untuk simulasi kali ini kita akan menggunakan nilai batas atas saja, $200 sebulan untuk asuransi. Dan untuk biaya bensin, untuk pemakaian standar ya, kalau misalnya kita menggunakan transportasi umum untuk pergi ke kantor, jadi mobil untuk digunakan misalnya untuk belanja yang tidak perlu terlalu jauh. Untuk bensin bisa kita alokasikan $150. Di sini 1 galon itu sekarang biayanya sekitar $3,4 ya kira-kira. Jadi untuk $150 ini kita setidaknya bisa dapat sekitar 40 galon lebih. 40 galon ini misalnya kalau mobilnya punya efisiensi 20 mile per galon atau 30 mile per galon. Jadi ini mobilnya bisa $150 bisa digunakan untuk pergi sejauh 800 mile lebih ataupun 120 mile lebih. Atau dalam kilometernya itu sekitar lebih dari 1.300 sampai 2.000 kilometer. Ini sudah cukup jauh ya. Jadi saya rasa $150 sebulan sudah cukup rasional. Oke, berikutnya adalah mengenai biaya kebutuhan sehari-hari ya. Yang pertama adalah biaya belanja bulanan. Untuk gambaran harga di supermarket di sini sudah kita berikan di video yang lain, yang linknya bisa dilihat di deskripsi video ini. Secara umum untuk biaya bulanan kita akan pasang budget mungkin sekitar $500. Masing-masing keluarga mungkin punya preferensi yang berbeda ya, mungkin bisa sedikit lebih mahal ataupun sedikit lebih murah. Tapi secara rata-rata untuk amannya kita bisa menggunakan budget $500. Selain itu untuk biaya misalnya makan di luar, mungkin kita bisa menggunakan budget $100 sebulan. Oke, berikutnya yang kelima ya, atau yang terakhir adalah masalah rekreasi. Untuk rekreasi ini yang pertama misalnya kalau kita mau jalan-jalan di dalam negeri ya, domestik, ini kita asumsikan kita jalan-jalan setiap 2 bulan sekali ya. Setiap jalan-jalan kita pergi untuk 3 hari 2 malam yang semalamnya biaya hotel ya. Biaya hotelnya $150. Jadi untuk 2 malam biayanya $300 dan kita asumsikan untuk misalnya biaya bensin dan juga makan dan lain-lainnya adalah $200. Jadi kita akan menggunakan asumsi setiap 2 bulan sekali kita akan mengeluarkan biaya $500 untuk rekreasi dalam negeri. Sementara setahun itu biayanya menjadi 500 kali 6 alias $3.000. Selain rekreasi, mungkin kita juga ada pengeluaran misalnya saat musim liburan atau holiday shopping ya. Di Amerika ini bisa dibilang kalau misalnya mau mengincar harga-harga murah,
kita bisa belanja saat misalnya sekitar bulan Juni atau Juli saat Amazon Prime ya. Di situ harga-harga bisa kita dapat lebih murah, atau juga di akhir bulan November untuk musim Black Friday, dan juga ada Cyber Monday juga. Jadi untuk biaya di musim-musim ini kita akan menaruh budget misalnya $2.000 setahun. Selain itu kalau misalnya teman-teman ingin juga mengalokasikan biaya jalan ke luar negeri, atau misalnya untuk pulang ke kampung halaman ya setahun sekali, mari kita coba lihat kisaran harga tiket pesawat di situs yang ada. Baiklah, mari kita coba cek harga tiket pesawat kalau misalnya kita mau bepergian ke luar negeri. Misalnya dari Seattle, misalnya kita mau pulang ke Indonesia ke Jakarta. Mari kita search. Di sini kita menggunakan tanggal 2 Agustus sampai 2 September, sekitar 1 bulan ya. Dengan setting 2 dewasa dan 2 anak-anak umur 6 dan 12 tahun. Kita bisa lihat harga paling murah di sini sekitar $800. Ada juga yang $973 atau sekitar $1.000 ya. Oke, dari harga tiket yang ada kita bisa lihat ya, kalau misalnya untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak itu mungkin harga yang murahnya kita bisa dapat rata-rata mulai dari $800. Tapi untuk simulasi kali ini kita akan menggunakan biaya $1.200 aja untuk rata-ratanya, karena harganya bisa berbeda-beda untuk setiap musim juga. Jadi $1.200 untuk misalnya biaya 4 orang jadi 4.800, dan misalnya kita alokasikan sisanya 1.200 untuk misalnya biaya saat jalan-jalan ya. Jadi untuk simulasi kali ini kita akan menggunakan angka $6.000 untuk biaya pergi ke luar negeri atau pulang ke kampung halaman setahun sekali. Baiklah, mari kita coba rekap biaya kebutuhan hidup yang perlu dikeluarkan. Untuk rumah $2.500, utilities $100 untuk listrik, $40 untuk sampah, dan $125 untuk air. Telepon $100, internet $70, sekolah gratis, ada sedikit biaya misalnya untuk buku dan lain-lain tapi bisa diabaikan. Mobil $550 untuk biaya cicilan bulanan. Asuransi $20, ini cukup mahal tapi kita coba memakai batas atas di sini. Bensin $150 per bulan. Biaya belanja bulanan $500. Makan di luar $100. Jalan-jalan kita asumsikan $500 untuk setiap 2 bulan sekali, 2 hari 3 malam, semalamnya $150, dan $200 untuk makan dan bensin ya. Jadi kalau kita kalikan 6 untuk setahun ini menjadi $3.000. Untuk belanja saat liburan misalnya holiday shopping, kita taruh saja di sini $2.000 setahun. Dan misalnya untuk jalan-jalan ke luar negeri atau pulang kampung, kita menggunakan $6.000. $1.200 dikalikan 4 orang menjadi 4.800, dan taruhlah 1.200 untuk biaya selama di tempat tujuan. Ini menjadi jumlahnya adalah sekitar $4.700 untuk biaya bulanannya. Ditambah dengan biaya jalan-jalan, shopping, dan pulang kampung, jadi setahunnya sekitar $67.400. Oke, dari hasil rekap tadi kita bisa mengetahui bahwa kebutuhan hidup setahun adalah sekitar $67.000 supaya bisa hidup nyaman di daerah Seattle dan sekitarnya ini. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan ini, kira-kira berapa penghasilan minimal yang kita butuhkan selama setahun?
Untuk ini kita akan menggunakan hukum bahwa biaya sewa rumah adalah setidaknya 30% dari penghasilan kotor. Kalau misalnya tadi kita menggunakan $2.500 untuk harga sewa rumah, berarti untuk setahunnya kita akan membutuhkan $30.000 untuk sewa rumah. Jadi penghasilan kotor yang kita butuhkan adalah $100.000 dengan menggunakan hukum 30% ini ya. Sekarang bagaimana kira-kira penghasilan bersih yang bisa kita dapatkan setelah dipotong pajak dengan penghasilan $100.000 ini? Mari kita coba lihat simulasinya dengan menggunakan tool yang tersedia di internet. Baiklah, mari kita sekarang coba melakukan simulasi berapa penghasilan bersih yang bisa kita terima setelah dipotong pajak. Tool yang kita gunakan disediakan oleh Smart Asset, yang linknya bisa teman-teman dapatkan di deskripsi video ini. Sekarang misalnya kita mendapatkan penghasilan kotor $100.000 dan statusnya menikah, maka penghasilan bersih yang bisa kita dapatkan setelah dipotong pajak adalah $83.721. Oke, jadi dari simulasi penghasilan tadi kita bisa mengetahui bahwa dari penghasilan kotor $100.000 kita bisa mendapatkan penghasilan bersih sekitar $83.700. Tapi dari penghasilan bersih ini kita juga akan perlu menyisihkan untuk biaya asuransi kesehatan. Untuk asuransi kesehatan ini kita akan menggunakan budget $500 sebulan yang sudah mencakup kebutuhan asuransi kesehatan umum, mata dan gigi yang standar ya. Jadi kalau kita perlu mengurangi lagi dengan biaya asuransi kesehatan ini, $500 dikalikan 12 untuk setahun, maka kita akan mendapatkan penghasilan bersih sekitar $77.700. Oke, jadi dari penghasilan bersih yang merupakan $77.700, bila kita bandingkan dengan kebutuhan hidup setahun yang berupa $67.400, kita bisa mendapatkan selisih sekitar $10.000. Jadi angka $10.000 ini bisa digunakan sebagai tabungan atau diinvestasikan lagi. Atau juga bisa dijadikan sebagai dana cadangan apabila kita perlu mengeluarkan lebih dari $67.400 yang sudah dialokasikan tadi. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa cukup memberikan referensi mengenai kebutuhan hidup untuk di daerah Seattle dan sekitarnya, dan juga kisaran berapa penghasilan kotor yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup nyaman ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya, tetap di channel Nami Seattle. Bye-bye.